Kalian sudah melihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. PPT-nya Saya belum. sendiri belum. PPT-nya belum. Saya belum melihat. Dia belum semua ya? Ya. Jadi katanya masih ini e-sharing. Jadi ya dia sedang mengupload lah, sedang membagikan. Tapi lama ya. Tunggu ya. Iya, Pak. Ya, boleh ya, silakan yang mau tanya. Sambil itu dia masih sharing, mudah-mudahan nggak ada masalah dengan paket internet saya ya. Nah, ini tulisannya tim Microsoft.com is sharing a Windows. Jadi sedang belum Sambil menunggu dia boleh ditanya ya. Jadi akuntansi itu semuanya dibagi dua ya. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi dia itu masuk di dalam kelompok akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen itu adalah akuntansi untuk pihak internal. Ditujukan untuk manajer-manajer yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan itu adalah akuntansi untuk pihak eksternal. Eksternal itu pihak di luar perusahaan seperti pemilik ya, pemegang saham, kreditor seperti bank yang memberi pinjaman. Nah, itu pihak luar ya. Itu ya. Sudah melihat PowerPoint-nya langsung di layar? Iya, ini juga masih in proses dia. Is sharing itu artinya Teams berusaha untuk membagikannya. Ya, siapa aja deh yang mau tanya dulu, kan kalian bisa sambil lihat dulu kan, tentu udah simpan di PowerPoint tadi. Nah, simpannya mungkin sudah disimpan di E ya. Bapak simpannya di E ya. Nah. Pak. Ya. Coba Bapak buka PPT-nya deh, Pak. Iya, udah ya. Slide berapa? 1 sampai 4 dulu ya. 3 dan 4 coba. Yang mana itu? Ya silakan ya. Bagus ya kalau bertanya itu bagus. Bukan, bertanya itu nilai ya. Pak. Ya. Berapa? Itu ya. Teman saya tanya, Bapak udah buka PPT-nya belum Pak di laptop Bapak? Ya. Bapak sudah membuka PowerPoint-nya di laptop Bapak belum? Belum. Saya belum, tapi saya bisa lihat di ini, bukan di Teams ya, tapi saya kan bisa buka juga ya. Iya, Pak, coba Di layar Teams belum. Nah, nanti Bapak kan udah buka nih. Nanti Bapak pencet PPT-nya aja Pak, coba Pak. Pencet PowerPoint-nya. Iya, Bapak tinggal klik PPT-nya Pak, coba. Coba ya, bentar ya. Iya. Tindakan lainnya tadi ini, kalau hentikan berbagi tanda X nanti malah ini. Sebentar ya. Matikan video. Masuk layar penuh. Tampilkan catatan rapat. Ini enggak. Anda dapat membagi video ketika berbagi layar. Tindakan lainnya. Masuk ke layar. Perlihatkan peserta. Tindakan lainnya. Tampilkan peraturan pemerintah.
Anda menunggu dulu selesai. Ini masih terus berbagi layar ya. Tunggu dulu ya, saya ini dulu. Buka bagi berbagi. Microsoft. Sebentar ya, saya berbagi layar. Tidak ada PowerPoint. Berbagi layar. Ya, screen. Application manager, Chrome tab. Ini udah ada. Coba share. Ini saya ulangi lagi tadi. Tapi dia masih. Teams Microsoft is sharing a Windows. Marta gimana? Udah lihat nggak di layar itu? Udah Pak, tapi tinggal PPT-nya aja. PowerPoint-nya belum kelihatan. Belum, di sini baru filenya gitu di data. Ya ini juga dia ditulisannya begini. Teams Microsoft is sharing. Artinya dia proses membagikannya. Ada apa ya dengan? Itu berarti ya benar. Ada yang bisa membantu saya. Jadi ini kan ada di sini. Jadi di sini ada fitur video ya, gambar, suara. Itu Anda hentikan berbagi. Tadi kan pakai panah dia. Tindakan lainnya, terus angkat tangan Anda, tampilkan percakapan, perlihatkan peserta, akhiri panggilan. Bapak, Ya. maaf Pak, itu Bapak bisa klik PPT-nya nggak Pak? PowerPoint-nya. Iya. Kliknya di mana? Pakai yang mana mengkliknya? Yang mana? Tombol mana yang apa? Icon yang mana? Yang di luarnya Pak, yang udah kebuka. Yang di luarnya? Iya. Yang di luar, kan ini kan aktivitas, obrolan, Teams, tugas. Bapak Aplikasi ditambahkan. Ini, ya gimana? Ini Aaron ya? Coba gimana? Tri apa tadi? Pak, itu Bapak jangan keluar Teams dulu. Bapak kecilkan Teams-nya dulu. Iya, Kan Bapak kan udah buka PowerPoint sebelumnya kan? Sebelum di Teams. Udah. Bapak pencet PowerPoint-nya. Bapak pencet PowerPoint-nya aja deh. Yang udah kebuka itu. Pencet PowerPoint-nya. Iya. Ini udah saya pencet tapi gimana? Tetap gitu ya. Jadi saya juga gambar saya nggak kelihatan kan? Iya Pak, kok gitu ya Pak? Tunggu dulu ya, mungkin saya harus simpan dulu di Outlook ya PowerPoint itu ya. Jadi kan langsung saya. Atau enggak ini aja Pak, Bapak bagikan layarnya langsung, nggak usah dari PowerPoint gitu loh. Jadi kayak gini loh Pak, kan di situ kan ada pilihan kan Pak buat bagikan kan. Bapak jangan pencet yang PowerPoint, Bapak pencet yang langsung bagikan screen. Bagikan screen, coba ya. Iya. Buka. Terus dibagikan screen, bagi berbagi. Ini, ya, buka bagi berbagi. Oke, yang ada panah kan? Bapak pencet yang berbagi. Berbagi layar. Iya, berbagi layar aja. Pencet berbagi layar. Oke. Iya. Udah. Udah.
Itu ada 3 pilihan, pilihan your entire screen, your entire pencet yang screen. Your entire screen itu, Pak. Pencet yang your entire screen itu, Pak. Oh ya udah. Ya udah. Nah, di situ Bapak langsung buka PPT-nya aja, Pak. Buka PPT Bapak aja langsung. Buka langsung. Ya, PPT. Itu Pak PPT. Buka aja PPT-nya, nggak usah dari Outlook itu, Pak. Itu kan Bapak di bawah tuh ada PPT tuh, Pak. Langsung. Di bawah. Iya, Di bawah. Langsung yang dari PPT-nya aja, Pak. Iya. Buka PPT-nya. Di bawah sebelah mana? Ini di bawah. Di bawah ini nama-nama kalian. Nama-nama kalian. Yang apa aplikasi ini? PowerPoint. Aplikasi PowerPoint. Ya, yang aplikasi PowerPoint. Oh, yang aplikasi. Ya, Pak. Aplikasi PowerPoint-nya, Pak. Yang bawah. Yang di bar bawah, Pak. Yang itu loh, Pak. Yang di bawah. Ada dokumen itu loh, Pak. Ada Google, ada internet. Belum, Mas, ya. Bapaknya mana nih? Bapaknya keluar. Bapak keluar. Bapaknya mana? Bapaknya tadi nggak sengaja. Kok bapaknya nggak ada? Halo, Pak. Bapaknya salah pencet deh. Pak gimana? Udahlah, zoom aja lah. Ini apa nih? Itu bapaknya udah masuk, Pak. Nah, Udah bisa, Pak. Bapak, mic-nya jangan dimut, Pak. Keluar lagi ya? Keluar lagi. Iya, keluar lagi. Sabar. tadi tuh PPT-nya bisa ketampil. Enggak. Tadi bisa sempat sebentar. Iya. Maklum guys, masih belajar, maafin Bapak ya. Bapak lu, yes. Lanjut. Nah, itu Pak, udah Pak. Pak, itu kan ada lambang mic ya Pak. Itu mic-nya Bapak pencet deh Pak. Soalnya Iya, suara Bapak nggak kedengeran. Mute ya. Lambang mic itu Pak. Udah. Ya Pak, udah siap. Siap, Pak. Terus layar apa itu tadi PowerPoint mana? Kok aku nggak ngelihat? Itu Pak, maksudnya yang di bawah itu loh Pak, yang di tab Bapak itu kan ada PowerPoint, ada dokumen, ada Google, itu loh Pak maksudnya. Bapak pencet aja langsung PowerPoint-nya. Bukan itu Pak, bukan. Yang mana? Ada aktivitas, ada obrolan, ada Teams, ada tugas. Pak, ini Pak, kan ada form Pak, ada folder, ada PPT. Folder. Yang paling bawah, Bentar Pak. ya. Paling bawah, Pak. Paling bawah ya. Paling bawah. Nah, itu kan ada Chrome tuh. Ya. Yang di sebelah My Di Document. atasnya. Bapak pencet yang apa PPT-nya. Yang lambang PowerPoint-nya itu loh Pak. Bapak pencet yang lambang My Documents, Pak. Oh, Nah, geser lagi. lambang PowerPoint. Iya, yang merah. yang warna merah Yang itu loh merah. Pak. Yang warna merah, Pak. Oh ini. Ini. Geser lagi, geser. Lagi. Yang mana? Ini kan ada. Nah, iya sebenarnya. Nah, lagi Pak. Dikit Itu, lagi. Pak. Ini. Bukan. Nah, Iya. itu. Itu, Itu. Pak.
klik itu. Nah, Udah. Udah, Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Ya, ada, Pak. Terus saya kembali ke kamera video. Teams. Nggak usah. Bapak Nggak usah, tinggal Enggak, Pak. Tetap di sini, Pak. Jadi Bapak tinggal jelasin aja di situ. Jadi apa? Nggak Dia bisa. tetap jalan. Kita bisa lihat, Pak. Iya, ya udah. Oke. Oh, kalian bisa melihat ya di Bisa, Pak. layar ininya ya. Bisa, Iya. Pak. Oke lah, inilah. Ini, slide 3 ya. Ya, Pak. Halo? Nah, slide 3. Ada yang mau ditanya nggak? Slide 3. Ya, Pak. Iya, Pak. Siapa itu investor, kreditor, regulator, gitu ya. Gitu. Nah, coba kalau saya ke slide 4, kelihatan slide 4. Halo? Halo. Slide 4 kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi lihat di situ cost accounting yang kita sedang belajar, dia membantu akuntansi keuangan dan membantu akuntansi manajemen. Makanya nanti setelah belajar akuntansi biaya, kalian akan belajar akuntansi manajemen, ya. Akuntansi manajemen ini lebih berfokus kepada pengambilan keputusan. Kalau akuntansi biaya berfokus kepada penyajian informasi harga pokok per unit barang, gitu, ya. Makanya disebut, lihat tuh di pojok kanan atas itu kan ada product cost. Itu mas harga cost itu artinya harga pokok atau biaya. Cost harga pokok suatu produk gitu. Contohnya misalnya Samsung memproduksi satu tipe Samsung, ya itu berapa harga pokoknya? Itu di cost accounting dipelajari akuntansi biaya. Oke, itu ya. Tadi Bapak kira bisa langsung dia ditampilkan di sini PowerPoint-nya. Nah, ketika kita masuk di sini, dia di sebagian layar itu muncul PowerPoint itu. Halo? Iya, Pak. Dosen lain bisa begitu ya? Dosen Bisa. lain udah bisa begitu? Bisa juga, Pak, kayak gitu. Tapi Ya, tapi saya belum bisa ya, maaf ya. Iya, Pak. banget. Ya udah berarti saya tinggal buka-buka ini aja ya. Nah, sekarang kita coba ke slide berikutnya. Nah, inilah, tipe itu maksudnya jenis, types of accounting. Bisa ngelihat semua? Slide 5? Bisa, Pak. Bisa? Pak. Nah, itu financial. Financial itu, meet external information need, memenuhi atau meet itu bukan bertemu muka ya maksudnya ya. Memenuhi kriteria kebutuhan informasi untuk pihak eksternal. Eksternal itu contohnya itu adalah kreditur ya, investor ya, pemegang saham itu eksternal. Pemegang saham itu adalah pemilik, tapi dia adalah eksternal. Yang internal itu manajer gitu. Orang yang langsung bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian financial accounting ini maksudnya financial accounting ya, tipe-tipe akuntansi 1 financial accounting. Comply with GAAP atau IFRS sama itu ya, GAAP kalau saya ini kan saya edit ini bisa jadi IFRS ya, IFRS ya, sama ya. Sekarang kan kita sudah belajar IFRS. Udah lihat nggak saya ketik baru? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu kan saya tambahkan S ya. Nah, tuh. Jadi GAAP itu adalah generally ya, GAAP itu generally accepted accounting principles ya. Itu GAAP ya. Generally accepted accounting principle. IFRS internasional kan sudah pernah ya, udah tahu ya. Atau IFRS sama itu. Sekarang IFRS itu kita IFRS ya. International Financial Reporting Standard ya.
Itu IFRS atau IFRS sama. GAAP itu istilah di Amerika Serikat. IFRS itu istilah International Accounting Standard yang di London. Itu adalah ini Amerika ya, Amerika ini. Complete, GAAP ya, Generally Accepted Accounting Principle. IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah itu financial accounting. Artinya ada aturannya ada aturannya bahwa laporan keuangan outputnya itu apa sih? Outputnya itu kan laporan keuangan ya. Apa sih output laporan keuangan? Laporan keuangan itu ada dua, untuk eksternal dan untuk internal. Internal itu siapa yang menyajikan? Manajemen accounting. Manajemen. Ya. Internal information need. Nah, tidak harus, does not have to comply with GAAP. Tidak harus, tidak perlu mengikuti ketentuan GAAP atau IFRS sama itu, garis miring IFRS. Oke ya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya, kita tambahlah waktu sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini udah jam 9 sih, tapi ini dulu, nanti ini bisa kita lanjutkan lagi minggu depan lah ya. Tapi ini masih mungkin sampai jam 9 ya, tapi siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Bertanya itu menambah nilai ya. Ada yang mau ditanya? Halo? Silakan yang mau bertanya. Siapa ini? RB, Ruth, ya? LD mana? Saya nggak tahu yang mana yang aktif ya. Jessica, ada yang mau ditanya Jessica? Belum, Pak. Belum. Mira Udina. Ada Mira? Ada, Pak. Cynthia ada? Pak. Kalau bisa bikinlah ini apa gambarnya ya, jangan inisial ya, ada gambarnya kayak si Jessica, ada gambar si Aaron, Jevani, Mira, apa lagi nih? Risbe semua orang ya, siapa? Lestari, siapa lagi? Udah. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Lestari, mungkin ada mau ditanya, ini siapa lagi? Pak, saya mau nanya dong. Pedro, ya silakan. Ini Trimides, silakan Trimides. Pak, tadi bisa kan tampilkan nggak apa videomu? Coba videomu tampilkan dulu. Saya, oke. Iya. Ya. Namanya kita pakai Teams kan? Kalau itu kelebihan dengan Google Classroom. Iya, makin gede kepala saya. Oke. Silakan bertanya. Ini Pak, ini kan berkaitan dengan tadi tipe-tipe akuntansi. Ada pertama manajemen sama finansial atau keuangan. Nah, tadi Bapak belum jelasin Pak, kebutuhan informasi yang dari eksternal itu apa aja Pak? Kebutuhan? Informasi yang kan si finansial itu kan dia kan ke eksternal ya Pak ya, ke investor, terus ke
kreditor sama yang ini satu lagi. Nah, satu lagi kan manajemen. Dia kan internal Ya. ke si manajer. Nah, yang saya mau tanyakan, bentuk informasi yang dibutuhkan itu seperti apa ya Pak ya? Untuk yang mana nih? Yang internal atau eksternal? Yang financial? Dua-duanya Hmm? Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, Oke. bentuk informasi yang dibutuhkan itu apa? Oke. Contohnya tuh kalian kan sudah belajar kan pengantar akuntansi, Iya. ya kan? Iya. Tetap kamu di layar, jangan ini videonya tetap aktif. Contohnya kalian waktu belajar pengantar akuntansi kan ada laporan keuangan kan? Laporan Iya. keuangan itu antara lain income statement, ya. Kemudian statement of financial position, ya. Istilah dulu balance sheet, ya. Nah, itu dulu yang dua itu. Itu adalah informasi untuk eksternal. Diatur dia. Jadi harus seragam dia. Ya. Harus seragam. Itulah untuk pihak eksternal itu informasinya. Nah, untuk internal dia bisa misalnya income statement untuk produk lini sepatu, gitu. Paham ya? Income statement untuk wilayah Bogor misalnya, ya. Tapi kalau untuk eksternal tidak boleh seperti itu. Jadi secara grand totalnya gitu, keseluruhan. Jadi misalnya informasi income statement untuk sepatu, misalnya dia punya ada tiga produk lini, sepatu, baju, dan katakanlah Tas. celana panjang atau tas. Ini di akuntansi keuangan ini semuanya ini yang tiga-tiga ini harus disatukan dalam suatu namanya laporan keuangan, misalnya income statement untuk keseluruhan. Tapi kalau di manajerial dia hanya cukup satu persatu aja, misalnya untuk sepatu, untuk sepatu, sehingga diketahui kinerja manajernya itu, departemen atau unit itu. Paham ya? Paham. Jadi itu khusus gitu. Yang mau dinilai adalah manajernya tadi. Paham ya? Jadi bisa aja tadi sepatu menguntungkan, kemeja menguntungkan sedikit, kemudian satu lagi tas rugi. Secara total kan kalau katakanlah misalkan segmen sepatu keuntungan katakanlah 10 miliar. Kemeja katakanlah keuntungan 5 miliar. Kemudian tadi tas ya. Tas. Katakanlah kerugian 10 miliar. Ya. Sekarang secara total itu keuntungannya hanya income statement-nya, net income-nya itu kan, net income kan di income statement. Itu tinggal 5 miliar secara total. Itulah jadi yang total itu dilaporkan di akuntansi keuangan. Laporan keuangan untuk pihak luar. Sedangkan tadi untuk yang internal itu masing-masing segmen, income statement untuk segmen sepatu, income statement untuk segmen tas, income statement untuk segmen kemeja gitu, paham ya? Paham. Sehingga nanti suatu saat bisa ditutup, kan bisa ditutup segmen itu bisa ditutup. Kalau terus-terus merugikan, sama kayak di UKI sekarang. Contohnya D3 akuntansi kan? Halo? Ya, halo Pak. D3 akuntansi pernah dengar nggak? Pernah. Tadinya kan ada 4 prodi, S1 akuntansi, S1 manajemen, D3 akuntansi, D3 perpajakan. Nah, D3 akuntansi itu sudah ditutup karena itu kan segmen itu. Ini produk lah termasuk itu kan. Kalau kita analogikan, itu sudah ditutup karena merugikan, paham ya? Itu jadi bedanya di situ. Kalau di akuntansi keuangan itu atau financial account itu globalnya laporannya, paham ya? Kalau untuk akuntansi manajemen itu secara per unit atau per segmen atau per lini produk, ya? Paham ya? Paham. Ya, di situ bedanya gitu. Nah, akuntansi biaya itu hanya menyajikan informasi harga pokok produk. Itu tugas utamanya, menyajikan harga pokok produk, ya.
harga pokok per unit. Jadi katakanlah tadi tas tipe ukuran pria misalnya ya, katakanlah dia 500.000. Tas untuk anak-anak 300.000. Nah, kan kita kan jual di atas itu kan gitu kan. Kita harus tahu dulu harga pokok baru kita bisa jual. Artinya berapa sih biaya kita harus berapa kita jual. Ya kalau perusahaan harga pokok katakanlah 500.000 rupiah. Kita akan jual 1 juta untuk menutupin biaya-biaya operasional. Katakanlah biaya pembayaran, biaya lain-lain lah gitu ya, macam-macam ya. Oke? Oke, Pak. Iya, karena itu harga pokok itu kan unsur-unsurnya ada 3, bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung dan overhead ya. Di luar itu kan masih ada biaya-biaya operasi seperti gaji kantor, gaji pemasaran dan sebagainya. Oke, jelas ya, Trimedes ya? Jelas, Pak. Oke ya, waktu juga ini waktu udah jam 9.11, terserah mau ditambah boleh. Nanti Bapak masih ngajar jam 10. Nah, Pak, saya mau tanya. boleh silakan. Siapa nih yang mau nanya? Aron, Pak. Ya? Aron, Pak. Aron. Siapa? Aron, Pak. Aron. Oke, ini saya catat dulu Aron. Ya. Ya, silakan Aron. Yang jelas suaranya ya Aron. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Aron. Tadi kan yang Trimedes kan Bisa nggak kalau bisa pakai foto tapi gambar video, tapi kalau nggak apa-apa. Oke, silakan Aron. Pertanyaannya apa? tadi Trimedes memiliki tipe Pak. Putus-putus suara Aron, putus-putus ya, suara kamu putus-putus. Pak di sini jadi. Tadi kan yang dikatakan Trimedes, Pak. Halo Ya. Pak. Ya oke, ini jelas. Ya. Yang dikatakan Trimedes akuntansi memiliki tipe-tipe, salah satunya itu tipe akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Yang ingin saya tanyakan, dari kedua tipe tersebut perbedaan yang paling mendasar itu apa aja sih Pak? Perbedaan yang paling mendasar. Nah, oke. Saya langsung ke ini aja ya, akuntansi manajemen. Iya Pak. Ya, akuntansi manajemen itu akuntansi biaya termasuk di dalam kelompok itu, ya. Ya, Pak. Itu adalah akuntansi untuk menyajikan informasi atau laporan keuangan untuk pihak internal, khususnya manajer yang ada di dalam perusahaan. Ya. Ya, Pak. Katakanlah PT Astra, manajernya itu kan dinilai kinerjanya. Nah, mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk unit-unit yang ada di dalam Astra tersebut, gitu. Jadi tidak diatur cara penyajiannya, tidak ada standarnya. Kalau untuk akuntansi keuangan itu atau financial accounting diatur. Contohnya, kamu coba lihat, pernah nggak ke perpustakaan itu ada namanya, atau pernah melihat buku namanya standar akuntansi keuangan? Pernah nggak? SAK. SAK itu adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pernah dengar Ikatan Akuntan Indonesia, IAI? Pernah, Pak. Halo? Nah, IAI itu menerbitkan SAK. SAK itu adalah standar akuntansi keuangan. Yaitu Pak. aturan untuk membuat laporan keuangan bagi pihak luar. Nah, itu dipelajari di akuntansi keuangan. Nah, sekarang kalian sudah belajar akuntansi keuangan menengah? Semester 3 nih kan? Belum dapat ya? Kamu prodi apa? Akuntansi, Pak. Nah, di prodi akuntansi nanti ada semester 3 juga kalau nggak salah, nanti ada akuntansi keuangan. Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Ada, namanya akuntansi keuangan. Iya, akuntansi keuangan itu ada. Nah, itu di situ
itu nanti kalian akan belajar membuat laporan keuangan untuk pihak luar, eksternal. Itu diatur. Laporan keuangannya itu harus mengikuti standar. Nama bukunya itu, aturannya itu SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Kalau untuk internal, kebutuhan internal, manajer khususnya, itu tidak diatur. Bebas aja, misalnya perusahaan itu punya cabang-cabang, katakanlah di Bogor, di Surabaya, di Bandung, nanti bisa dibuat laporan keuangan untuk Surabaya, Bandung, Bogor, masing-masing, untuk menilai kinerja cabang-cabang tersebut. Paham ya? Paham nggak? Paham. Jadi perbedaannya hanya di situ, bentuk laporannya, tipe laporannya itu. Kalau untuk akuntansi manajemen, laporannya tidak diatur, tidak diatur oleh IAI, bebas. Karena yang mau dinilai adalah pihak internal. Jadi untuk pihak luar itu lebih simpel gitu laporan keuangannya, lebih sederhana. Kalau internal, ya lebih rumit lah, kira-kira begitu. Ada nggak yang mau ditanya? Coba, siapa tahu mungkin ada yang mau ditanya lagi. Coba saya lihat, apakah kembali ke PowerPoint-nya itu kan? Ini. Ini kan financial accounting. Tuh, saya ketik ya. Itu. Accounting double C ya. Memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak eksternal tadi, kreditur, ya, investor, shareholders atau stockholders, kan pemegang saham. Memenuhi, comply with, harus mematuhi ketentuan yang ada di GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, atau untuk sekarang kalian belajar waktu di pengantar IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Akuntansi manajemen dalam kurung ini termasuk cost accounting ya, cost accounting ya. Itu harus tidak meet, hanya cukup memenuhi kebutuhan. Does not, ini kan, does not, itu kan, tidak harus mengikuti ketentuan yang ada di IFRS atau GAAP. Kalau di Indonesia namanya itu SAK, bukunya bukunya SAK ya. Itu sama dengan standar akuntansi keuangan. Ini di Indonesia, Tuh. Ya, standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Paham ya? Tuh. Gimana ini sampai di sini? Halo? Trimidas? Udah jelas ya? Paham, Pak. Jelas. Ya, terima kasih ya kalau udah jelas. Iya, Pak. Aku masih ada lagi, silakan, karena memang tadi kita ada kendala. Ya. Jadi bolehlah kita tambah sedikit waktu karena tadi kita terkendala masalah teknis ya. Karena ini baru pertama saya menggunakan Teams ya. Saya mohon maaf ya kalau saya belum lancar. Termasuk tadi, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa langsung tampilkan di layar video ya. Di layar Teams ini, PowerPoint-nya ya. Oke? Oke, Pak. Nah, itu juga tadi ada yang bertanya, ya kenapa nggak bahasa Indonesia? Sebenarnya saya sengaja menampilkannya slide-nya itu dalam bahasa Inggris ya. Karena kita coba kita belajarlah bahasa Inggris, itu kan bahasa internasional ya, bahasa umum lah. Nanti kalian juga akan harus terbiasa membuat laporan keuangan dalam bahasa Inggris.
juga dokumen-dokumen transaksi. Itu kan kalau kalian lihat dokumen-dokumen bukti-bukti transaksi banyak yang pakai bahasa Inggris kan? Iya kan? Halo? Iya. Tadi siapa yang nanya itu? Jadi artinya kita mau tidak mau bahasa Inggris itu bahasa internasional, kita harus bisa juga lah ya. Kita belajar, Bapak juga belajar, nggak semua. Kalau nggak ngerti saya tinggal buka kamus ya. Don't worry lah tentang bahasa Inggris, itu bahasa internasional. Minimal bahasa internasional, bahasa Inggris kalian kuasai. Satu aja deh, nggak usah dua. Kalau ada yang bisa dua, misalnya Prancis atau Jepang atau Mandarin, lebih bagus. Ya. Tadi masukan dari siapa tadi itu? Ya, itu masukan bagus, tapi saya akan bantu menerjemahkan. Dan kalian juga Oke, boleh Pak. sambil terjemahkan sendiri ya. Ya, Iya, Pak. supaya kita terbiasa. Tapi jangan minta pakai bahasa daerah ya. Bahasa Jawa, bahasa Batak nanti. Siap, Pak. Ya, mundur namanya. Karena bahasa Batak itu bahasa lokal ya, bukan nasional, kita internasional ya. Gimana, masih ada? Silakan. Kalau saya sih nggak apa-apa, karena saya nanti jam 10 ada kelas lagi. Ya udah sarapan semua belum? Saya juga belum sarapan saya. Ya. Pak. Tapi saya semangat itu nomor satu ya. Tadi terima kasih tadi mengenai tadi manusia adalah makhluk kebiasaan itu. Saya ingin mengingatkan kalian. Kalian renungkan kembali. Kalian mau memiliki kebiasaan apa? Kebiasaan yang baik atau yang buruk? Contoh yang buruk itu berbohong, menyontek, kerjasama saat ujian, ya, malas. Itu kebiasaan yang tidak bagus. Kalian calon pemimpin ya, pupuklah mulai dari sekarang. Kebiasaan itu yang jujur, yang benar lah, yang baik. Artinya berbohong itu paling gampang, tapi kalau bisa coba jangan berbohong gitu. Lebih bagus diam. Gitu. Daripada berbohong, lebih bagus diam. Kalau kita ditanya seseorang, kamu tadi ke kampus, misalnya kamu nggak ke kampus. Daripada kamu bilang, aku ke kampus 2 kali bohong kan, lebih bagus diam kalau apa gitu. Jangan nanya itu, misalnya begitu. Kalau sulit dijawab dengan jujur gitu, ya. Jadi mulai dari sekarang aku minta kalian belajar kejujuran lah, supaya nanti kalian berhasil dalam hidup kalian. Agama pun mengajarkan itu ya, kejujuran. Dibiasakan hidup jujur. Dan kalaupun apa, ungkapkan aja, walaupun saya tadi nggak ke kampus, saya tadi lagi malas, lagi bete, lebih bagus daripada kamu tidak ke kampus padahal kamu jawab ke kampus. Nah itu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan contohnya meludah sembarangan, ngata-ngatain orang dan sebagainya, buang sampah, ya, merokok sembarangan. Nah kalau bisa jangan merokok gitu ya. Masih ada lagi nggak pertanyaannya yang mau diinikan? Kalau nggak ada lagi, saya kira cukup hari ini. Saya mohon maaf kalau saya belum benar-benar menguasai ini ya, Teams. Kemudian sebaiknya ya selalu kalian di awal perkuliahan kita harusnya berdoa ya. Dalam agama Kristen. Bagi yang beragama di luar Kristen, silakan berdoa sesuai keyakinannya dan masuk kuliah berdoa, di akhir kuliah juga berdoa. Oke, gitu ya. Buku-bukunya bebas. Kalian boleh baca buku-buku cost accounting atau akuntansi biaya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Saran saya buku-buku bahasa Inggris lah. Boleh juga sebagai tambahan kalian baca juga managerial accounting atau manajemen accounting, akuntansi manajemen. Itu kan lanjutan dari akuntansi biaya. Oke, gitu ya. Saya minta tolong satu orang lah berdoa, mungkin si apa ini, Trimedes ya, Trimedes, kamu berdoa penutup, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. So, doa dalam hal ini diwakili Trimedes, yang lain yang beragama lain ya silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Silakan Trimedes. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkasih, anugerah pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah menyelesaikan kelas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan panjang hari ini, dan Tuhan terima kasih
buat dosen kami Tuhan yang telah mengajarkan kami Tuhan tentang akuntansi biaya Tuhan Yesus, berkatilah dosen kami ya, apapun yang dilakukan dosen kami berhasil, dan berkatilah kami Tuhan Yesus yang kami akan melanjutkan kelas kami Yesus, perhatikan akuntansi biaya, berkatilah kami Yesus, dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ampun dosa kami Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih doanya ya. Oke ya. Sehat-sehat selalu ya. Selamat beraktivitas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Iya, ya. sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Ya. Selamat pagi ya. Sama-sama. Sama ya. Udah ya, saya akhirin ya. Ya, Saya Pak. akhirin ya. Iya, Pak.